8 tahun aku jadi dokter, baru belakangan ini aku sadar bahwa banyak banget pasien yang kelihatannya hidup sehat, makan dijaga, olahraga rutin, gak merokok, nggak begadang, tapi anehnya tetap bisa punya sakit kronis, tekanan darah tinggi, gula darah, jantung, bahkan stroke. Dulu aku kira mungkin karena faktor keturunan, tapi setelah aku belajar lebih dalam tentang hubungan pikiran dan tubuh, aku mulai paham bahwa sakit kronis itu sebenarnya cara tubuh untuk berbicara. Pikiran yang gak pernah tenang, emosi yang disimpan, rasa bersalah yang gak pernah selesai, semua itu akhirnya cari jalan keluar lewat tubuh. Jadi meskipun kamu sudah jaga makan, jaga tidur, rajin olahraga, kalau pikiranmu masih penuh kekhawatiran, tekanan, tubuhmu tetap akan merespon. Inilah yang disebut mind-body connection. Jadi pikiran negatif itu nggak cuma bikin hati capek, ia juga bisa mengubah cara otakmu, mengatur jantung, paru-paru, hormon, bahkan daya tahan tubuhmu. Dan kalau sumber sakitnya ada di pikiran, maka obat dari dokter nggak akan bekerja sepenuhnya sebelum pikiran itu diperbaiki. Di video kali ini, aku mau ngajak kamu mengenali tanda-tanda tubuh ketika terlalu lama menahan stres, supaya kamu bisa mulai mendengar bahasa tubuh sebelum tubuhmu berteriak lebih keras lagi. Yang pertama, sakit kepala. Halo semuanya, kenalin aku Dr. Emma Surya Pertiwi, seorang dokter umum, hipnoterapis klinis, dan mental health survivor yang siap menjaga kesehatan mental dan fisikmu secara holistik. Zaman modern ini banyak orang hidup seperti dikejar waktu. Bangun pagi langsung buka handphone, baca pesan kerja, belum mandi sudah mikirin target atau deadline lain. Dan sore hari ketika pekerjaan selesai ternyata pikiran tidak ikut istirahat. Otaknya terus aktif muter ulang apa yang belum beres atau perlu dikhawatirkan di hari esok. Akibatnya, kepala terasa berat, nyut-nyutan di pelipis, kadang sampai pusing seperti terikat sekali. Ini bukan sekedar kurang tidur, tapi tanda kalau otakmu terlalu lama hidup di mode siaga. Secara medis ini disebut tension type headache. Saat stres menumpuk, otak di kepala dan leher terus menegang. Adrenalin dan kortisol tetap tinggi dan kadar serotonin atau hormon penenang alami di otak jadi turun. Jadi ini cara tubuhmu bilang, aku capek mikirin ini semua sendirian. Jadi kalau kepalamu terasa mulai berat, jangan cepat-cepat cari obat pereda nyeri. Coba pikir sebentar, tutup mata, tarik nafas, dan sadari apa sih yang kamu pikirkan terlalu keras untuk hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Kadang kepala sakit bukan sekedar karena tekanan darah tinggi, tapi karena pikiran yang gak pernah diberi kesempatan untuk beristirahat. Yang kedua, tegang di leher dan pundak. Di usia produktif banyak orang yang bilang aku masih muda harus kuat. Kerja lembur dianggap biasa, tidur 4 jam dianggap produktif. Nggak istirahat karena takut dibilang males. Tapi coba rasain bahumu sekarang. Apakah rasanya berat? Lehermu kaku, pundakmu seperti menahan sesuatu yang nggak kelihatan. Secara fisiologis, setiap kali kamu stres, sistem saraf simpatik jadi aktif. Otot trapezius dan leher menegang untuk melindungimu karena tubuhmu mengira kamu sedang dalam kondisi bahaya. Masalahnya otakmu nggak bisa bedain antara ada harimau di depan dengan bos atau senior yang marah-marah lewat chat ataupun pesan. Jadi walaupun cuma stres emosional, tubuhmu tetap bereaksi seolah harus bertahan hidup. Lama-lama rasa tegang itu jadi permanen. Dan kalau kita jujur, banyak di antara kita yang bukan cuma menahan beban kerja, tapi juga beban batin. Ekspektasi orang tua, perbandingan sosial, rasa takut gagal, bahkan rasa bersalah hanya untuk istirahat sebentar. Jadi bahu dan lehermu menanggung hal-hal yang seharusnya diselesaikan oleh hati dan pikiran. Jadi ketika rasa tegang itu muncul, sebenarnya tanda tubuh bicara. Kamu sudah terlalu lama memikul semuanya sendirian. Waktunya meletakkan beban itu atau meminta bantuan. Ternyata 90% dari penonton videoku itu belum nge-subscribe.
Boleh dong ya bantu subscribe channel ini agar aku bisa semangat lagi membuat konten berkualitas untuk teman-teman. Dan kalau ada respon, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Yang ketiga, gangguan pencernaan. Banyak orang sekarang yang sering mengeluh, aku kena asam lambung. Setiap stres langsung nyeri perut, mual, bahkan muntah. Padahal hasil lab normal, endoskopi tidak ada apa-apa. Mungkin itu cara tubuhmu bicara ketika pikiranmu tidak didengarkan. Otak dan usus punya jalur komunikasi dua arah yang disebut gut-brain axis. Ketika kamu stres, otak mengirim sinyal ke usus membuat gerakan usus jadi tidak teratur, asam lambung meningkat, dan keseimbangan bakteri baik ikut terganggu. Itulah sebabnya kamu bisa merasa begah, mulas, nyeri ulu hati, atau bahkan sering bolak-balik ke kamar mandi. Kalau kamu perhatikan, momen itu sering muncul ketika kamu menekan emosi. Saat kamu harus terlihat baik-baik saja, padahal kamu sedang banyak pikiran. Dalam bahasa tubuh, gangguan pencernaan itu seperti pesan, kamu terlalu banyak menelan hal yang gak sanggup kamu cerna sendirian. Kadang yang bikin perutmu sakit bukan hanya makanan yang kamu makan, tapi pikiran yang sedang kamu tahan. Jadi sebelum kamu minum obat lambung, coba tanyakan pada diri sendiri, apa sih yang sedang kamu tahan hari ini? Karena tubuhmu hanya ingin membantu mencerna apa yang gak sempat kamu selesaikan. Yang keempat, tidur terganggu. Banyak orang sekarang bangga banget bisa berfungsi dengan tidur hanya 4 jam sehari. Katanya produktif, katanya kuat. Padahal tubuhnya sebenarnya sudah menjerit minta cepat-cepat istirahat. Stres kronis bikin hormon kortisol tetap tinggi bahkan di malam hari. Padahal di waktu itu seharusnya melatonin meningkat supaya kamu bisa masuk ke fase tidur dalam. Akibatnya kamu bisa rebahan berjam-jam tapi otakmu tidak pernah mau diam. Pernah nggak kamu merasa tubuhmu di kasur tapi kepalamu masih rapat kerja, mikirin chat yang belum dibales atau perasaan yang belum selesai? Kalau iya, itu artinya tubuhmu sedang tidur, tapi pikiranmu belum ikut pulang. Banyak anak muda sekarang hidup di mode fight or flight selama 24 jam. Bahkan saat tidur. Lama-lama tubuhmu bisa lupa gimana rasanya benar-benar tenang. Jadi kalau kamu bangun dalam keadaan lelah, bukan berarti tubuhmu rusak. Tapi karena kamu belum belajar caranya benar-benar beristirahat dengan tenang. Yang kelima, kulit iritasi. Kulit itu organ yang paling jujur, dia nggak bisa pura-pura. Saat pikiranmu terlalu lama menahan stres, kulit sering jadi panggung tempat semua emosi yang nggak sempat kamu ungkapkan untuk muncul. Jerawat yang tiba-tiba muncul sebelum presentasi penting, kulit gatal saat lagi banyak pikiran, atau eksim yang kambuh setiap stres kerja. Ini bukan kebetulan. Secara medis, saat stres, sistem saraf dan imun di kulit saling aktif. Tubuhmu melepaskan sitokin dan hormon stres yang bikin inflamasi meningkat. Akhirnya jerawat meradang, kulit kering, atau gatal tanpa sebab yang jelas. Tapi makna emosionalnya lebih dalam dari itu, teman-teman. Kulitmu sedang bilang, aku tuh udah terlalu lama menahan sesuatu yang gak bisa diucapkan. Jadi banyak masyarakat sekarang hidup dengan tekanan sosial tinggi. Harus terlihat bahagia di media sosial tapi diam-diam cemas dan overthinking. Ingat, tubuh tidak bisa terus berpura-pura. Ketika tidak bisa kamu ucapkan lewat kata, maka dia akan keluar lewat kulit kamu. Yang keenam, jantung berdebar dan sesak nafas. Pernah nggak lagi duduk diam, tiba-tiba dada berdetak dengan kencang? Atau nafasmu pendek, seperti nggak bisa tarik udara penuh padahal tidak lari, nggak panik, dan nggak ngapa-ngapain? Banyak orang sekarang ngalamin ini. Langsung panik. Aku kenapa ya? Jangan-jangan sakit jantung. Padahal seringnya itu bukan penyakit, tapi respon tubuh terhadap pikiran yang nggak berhenti untuk siaga terhadap ancaman. Saat kamu stres atau khawatir terus-menerus, sistem saraf simpatik aktif terus. Tubuhmu berpikir kamu dalam bahaya, jadi jantung dipaksa berdetak lebih cepat, nafas dipercepat, tekanan darah naik. Itu normal kalau kamu memang dikejar harimau atau macan.
Tapi tidak normal kalau kamu hanya dikejar pikiran sendiri setiap hari. Lama-lama mode siaga ini bikin kelelahan kronis, bahkan resiko hipertensi dan penyakit jantung meningkat. Tapi sebelum sampai ke sana, tubuhmu sudah ngasih sinyal dulu lewat debar dan rasa sesak. Jadi kalau kamu sering merasa jantung berdebar terus dan sesak nafas, coba jangan hanya mencari obat jantung atau obat penenang. Cobalah duduk tenang, letakkan tangan di dada dan bilang ke tubuhmu, sabar ya, kamu sekarang aman. Yuk kita tenang. Karena mungkin selama ini tubuhmu hanya ingin kamu kasih izin untuk tenang. Yang ketujuh, rambut rontok. Banyak orang sekarang hidup dalam tekanan terus-menerus. Kerjaan nggak selesai-selesai, pikiran nggak berhenti, dan istirahat cuma sekedar memejamkan mata, bukan untuk benar-benar menenangkan diri. Lalu tiba-tiba mereka sadar rambutnya rontok banyak. Kadang yang disalahin shampoo atau kurang nutrisi. Padahal seringkali penyebab utamanya adalah stres kronis. Saat stres berkepanjangan, tubuh melepaskan kortisol yang mengganggu siklus pertumbuhan rambut. Akar rambut jadi cepat masuk ke fase istirahat, lalu rontok bersamaan. Dalam medis disebut telogen effluvium. Tapi kalau kamu lihat dari sisi makna, tubuhmu sebenarnya sedang melepas apa yang nggak lagi kuat untuk ditahan. Rambut rontok bisa jadi tanda bahwa tubuhmu sedang membuang beban yang terlalu lama kamu genggam di kepala. Baik itu kekhawatiran, tanggung jawab, atau pikiran yang terus kamu ulang tanpa solusi. Jadi setiap helai rambut yang jatuh, jangan langsung panik. Coba tanyakan dulu ke diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya sedang aku lepaskan tanpa sadar? Yang kedelapan, kantong mata gelap. Kamu bisa tidur 8 hingga 10 jam, tapi kalau pikiran tetap berputar, maka tubuhmu nggak pernah benar-benar beristirahat. Itulah sebabnya banyak anak muda sekarang bangun dengan lingkar mata gelap, wajah kusam, dan badan terasa berat. Secara medis, ini terjadi karena sirkulasi darah dan limfa di bawah mata terganggu. Saat stres, otot-otot kecil di wajah menegang, pembuluh darah melebar, dan cairan menumpuk. Akibatnya muncul bayangan hitam yang seolah-olah permanen. Padahal kantung mata gelap bisa jadi adalah cara tubuh berbicara bahwa kamu belum istirahat secara emosional. Kamu mungkin tidur tapi pikiran masih berputar. Kamu mungkin diam tapi otakmu belum berhenti berdebat dengan diri sendiri. Jadi ketika lihat lingkar hitam di bawah mata, mungkin tubuhmu sedang berkata, aku tidak hanya butuh tidur, aku butuh kamu tenang dan bahagia. Yang kesembilan, berat badan naik atau turun drastis. Ada orang yang kalau stres malah kehilangan nafsu makan. Ada juga yang justru nggak bisa berhenti makan. Dua-duanya bukan kebetulan, dua-duanya adalah reaksi tubuh terhadap pikiran yang sedang bertahan hidup. Saat kamu stres terus-menerus, hormon kortisol meningkat dan mengubah cara tubuh memproses gula serta lemak. Kortisol bisa menekan hormon leptin yang mengatur rasa kenyang dan menaikkan grelin yang menimbulkan lapar. Akibatnya, kamu bisa makan lebih banyak tanpa sadar, terutama makanan manis dan berlemak, karena tubuhmu butuh kenyamanan cepat. Tapi pada sebagian orang, stres justru menutup nafsu makan karena sistem pencernaannya dikunci oleh tubuh yang merasa tidak aman. Dalam dua kondisi itu, sebenarnya pesan tubuhnya sama. Aku sedang berusaha menyeimbangkan kekosongan di dalam pikiranmu. Berat badan yang berubah drastis bukan cuma masalah fisik. Itu adalah tanda bahwa tubuhmu sedang menyesuaikan diri terhadap tekanan emosional yang belum kamu sadari. Jadi, setelah pelan-pelan memahami bagaimana cara pikiran berhubungan dengan tubuh lewat penyakit, semoga kalian mulai menyadari bahwa tidak semua penyakit disebabkan oleh pola hidup atau pola makan. Selama yang disembuhkan hanya tubuh, tapi pikirannya masih luka, maka tubuh akan terus mengulang ceritanya lewat penyakit yang berbeda. Jadi yuk mulai sekarang jaga pikiran kita agar kesehatan kita juga terjaga.